Masih bisa berapa pertanyaan lagi, Ustaz? Masya Allah, mungkin bisa 5 pertanyaan lagi, Bang. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah, Ustaz. Masih banyak nih, Ustaz, pertanyaannya, Masya Ustaz. Allah. Insya Allah. Ustaz, pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Kakak perempuan saya, suaminya kena sihir oleh perempuan lain. Dan sekarang meninggalkan rumah secara tiba-tiba, kemudian meminta cerai. Apa yang harus kakak perempuan Gimana, saya Bang? lakukan? Menggugat Jadi, cerai dia. suaminya Dia kena meninggalkan sihir, rumah, lalu meninggalkan rumah, lalu tiba-tiba minta cerai. suaminya minta cerai. Minta cerai suaminya. Nah, kemudian, Bang, Kemudian mohon nasihatnya, apakah yang kakak perempuan saya lakukan untuk menghadapi semua ini? Kakak saya tidak bekerja, memiliki satu anak, suaminya tidak memberikan nafkah sama sekali. Mohon nasihatnya, Ustaz. Allahu Akbar. Nah, ahibati fillah. Di antara dosa besar yang bahkan dapat mengantarkan kepada kesyirikan adalah sihir. Mengantarkan kepada kekufuran. Sihir. Dan sihir ini, ya, berdampak kepada kehidupan rumah tangga. Ada sihir yang memisahkan. Subhanallah jamaah. Anak ingat dengan cerita seorang syekh. Pada waktu itu, ada seorang ustadzah ceramah, lalu menganjurkan yang hadir untuk sodakoh, untuk membangun madrasatul Quran ini dan itu. Ada seorang perempuan yang memberikan kalung emasnya. Masya Allah, kalung besar ini. Ada liontinnya yang besar, dia berikan. Akhirnya dijual nih emasnya. Ketika dijual ke tempat penjualan emas itu, mereka biasanya kalau ada matanya, ada batunya itu dilepas dulu ya. Ditimbang emasnya tanpa ada batunya. Ketika dicongkel, penjual emasnya ngomong kepada ustadzah ini. Dikatakan, engkau tahu punya siapa liontin ini? Kata ustadzah ini, nggak tahu, kata dia. Kemarin ada yang sodako waktu acara kajian dan aku nggak tahu siapa orang itu. Kata dia, engkau lihat di dalam liontinnya itu ada rambut. Ada rambut, ada buhul yang di dalamnya. Akhirnya si ustadzah ini berangkat lagi ke tempat dia ngisi kajian. Dia nggak pengen ngisi kajian, dia kepingin ketemu sama perempuan yang ngasih. Ketika dia ceramah lagi, dia nggak nyuruh orang-orang sodakoh lagi. Dia liatin mana tuh perempuan yang ngasih liontin itu sama dia. Selesai kajian, perempuan itu datang. Ngatakan, ustadzah, kata dia, gimana kabarnya? Ustadzah, subhanallah ustadzah, sejak ana berikan liontin itu, hidupku jadi bahagia. Loh kok bisa, kata dia. Iya ustadzah, ana 9 tahun itu nikah sama suami, gak pernah tidur sekamar. Iya, dia punya anak gitu ya. Cuma kita apa hidup? Ustadzah ini tanya, aku mau tanya, engkau dapat dari mana itu liontin? Jadi pada waktu nikah itu ada sahabatku yang baik menghadiahkan itu kepada aku. Sahabatnya. Subhanallah, ternyata sahabat yang menyihir sahabatnya. Kadang-kala karena hasad ya, kenapa fulana kok nikah lebih dahulu ini dan itu. Sihir itu ada. Terus gimana sekarang sikap istri? Ketahuilah bahwasanya suamimu sakit. Jadi ketika dia tadi minta diceraikan, padahal seharusnya suami yang menceraikan istrinya, dia tinggal ngomong dia ceraikan istrinya, dia ceraikan. Tapi sekarang kondisi suami dalam pengaruh sihir, sehingga perlu sang istri merayu suaminya. Oke, nggak ada masalah. Engkau mamanya mau minta cerai, kita cerai nanti. Tapi aku minta kita perlu berobat dulu. Kayaknya anak yang perlu diruqyah mungkin seperti itu. Engkau juga dampingin aku. Jadi dibujuk suaminya supaya dia mau diruqyah. Karena kesian dia.
Bukan suaminya yang nggak benar, kecuali suaminya ini memang orang zalim. Jadi kalau sebelum urusan sama perempuan itu, suaminya ini memang ya nggak ngasih nafkah, tapi dia nggak sholat, dia banyak melakukan dosa, beda. Tapi kalau suamimu sebenarnya orang baik, tapi karena pengaruh sihir, maka Ana rasa ada usaha untuk memperbaiki. Dengan cara bisa dibawa ke ustadz untuk diruqyah, atau ruqyah mandiri ketika suami tidur di rumah umpamanya, dibacain ayat kursi, dipegang kakinya, dipegang kepalanya. Pokoknya ada usaha untuk meruqyah sang suami. Jadi keinginan dia untuk minta cerai, untuk bercerai, jangan diiyakan atau tadi disampaikan kepada suami, nggak ada masalah nanti kalau memang kita harus pisah, tapi mungkin kita harus ada usaha yang kita lakukan. Dan buat perempuan yang menjadi ibu rumah tangga, yang dia tidak punya pekerjaan, yang kalau bicara cerai, dia akan berpikir bagaimana aku hidup nanti. Bagaimana nafkah buat aku dan anak-anakku. Ketahuilah, di surat At-Talaq, surat perceraian, Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Maka di sini engkau perlu memperbaiki hubunganmu sama Allah, agar Allah memperbaiki hubunganmu sama manusia. Engkau perlu perbaiki rahasiamu, kesendirianmu. Allah akan perbaiki yang lainnya nanti. Allah akan kasih solusi. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Selama ini engkau berpikir rizkimu dari suami. Suamimu bukan pemberi rizki. Bukan. Siapa yang memberikan rizki? Allah Azza wa Jalla. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah yang maha memberikan rizki dan dia yang maha kuat dan maha perkasa. Waman yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Maka semoga kondisi yang ada ini menjadi pemantik ketawakalanmu kepada Allah Azza wa Jalla. Selama ini engkau bersandar sama suami gitu, bukan sama Allah gitu. Hadza wallahu a'lam bissawab.